نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله وراءة خير من الدنيا وما فيها. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita nikmat ini, hadirin yang mulia, seolah-olah kita tidak pernah dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Bagaimana hadirin yang mulia, nikmat-nikmat ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Ya'lamu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadis syakur. Jadi hadirin yang mulia, keluarga Lut alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya beramal dengan syukur. Jadi kita juga begitu, bukan hanya kepada keluarga Daud saja ini ayat, tapi bagaimana ayat ini untuk kita juga sebagai umat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita ini beramal dengan syukur, bukan beramal dengan terpaksa dia. Hari ini kita ini beramal karena terpaksa, ya kan? Bagaimana keluarga Lut alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala beramal dengan syukur. Keluar 3 hari dengan syukur, ya kan? Tandanya keluar 3 hari dengan syukur, nanti 3 bulan ke depan lagi keluar lagi nih. Iya, ini tandanya syukur itu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita ini syukur atas nikmat keluar 3 hari ini, maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tambah 3 hari lagi, nanti bahkan hadirin yang mulia di tahun ini juga kalau kita syukur yang 3 hari ini, dipilih Allah Subhanahu wa taala kita ini keluar 15 hari, bahkan 40 hari, bahkan IPB 2 bulan IP. Kalau kita syukur, maka senang keluar 3 hari. Tanda kita ini senang, maka berarti tanda kita ini orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, wa qalilun min ibadis syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit sekali orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Bahkan di surat Ar-Rahman diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah, ini hadirin yang mulia, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan hadirin yang mulia? Bagaimana betul-betul kita syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih karunia iman, karunia Islam, hadirin yang mulia. Karunia iman dan Islam ini sebesar-besarnya nikmat, sebesar-besarnya karunia yang tidak bisa hadirin yang mulia kita bayangkan kebesarannya. Orang beriman akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala jadi raja-raja di surga nanti.
tasamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ini ayat disunnahkan untuk dibaca di pagi subuh Jumat, hadirin yang mulia. Supaya apa? Supaya kita ini ingat bahwa kita ini bukan orang dunia, hadirin yang mulia. Kita ini orang akhirat yang sedang berada di dunia ini. Dulu kakek kita Adam alaihissalam diciptakan bukan di dunia ini. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala di surga, hadirin yang mulia. Ini sebenarnya mengingatkan kita ini. Mengingatkan kita supaya kita ini tidak tergiur dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini kehidupan yang sementara, hadirin yang mulia. Kalau seandainya hadirin yang mulia, kebaikan itu ada di dalam dunia, maka orang-orang mulia, orang-orang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang pantas berlama-lama di dunia ini, ternyata tidak, hadirin yang mulia. Para nabi dan para rasul itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak lama-lama di dunia ini. Kekasih kita yang mulia baginda Rasulullah SAW hanya 63 tahun hidup di dunia ini. Tapi kita ini karena kelemahan iman kita, hadirin yang mulia, kita pengen lama-lama di dunia ini, kan? Para sahabat dulu, hadirin yang mulia, mereka ini rindu dengan kampung akhirat. Maka para sahabat itu hari-hari membicarakan cerita akhirat, mendengarkan cerita akhirat, ada halakoh-halakoh khusus mengingatkan kepada kampung akhirat. Bahkan hadirin yang mulia, di Masjid Nabawi alaihissalam, di Masjid Nabawi baginda Rasulullah SAW ada di situ halakoh-halakoh untuk membicarakan pentingnya kehidupan akhirat. Maka kita yang 3 hari di sini, bagaimana betul-betul ceritanya itu bukan cerita dunia lagi. Kalau hari ini kita keluar masih cerita dunia, hadirin yang mulia, berarti kita ini masih kurang syukur kita ini. Di antaranya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kita ini disuruh menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih karunia iman, karunia Islam ini. Siapa saja hadirin yang mulia kita jumpa, kita ceritakan. Orang yang dikasih nikmat iman, orang yang dikasih nikmat Islam, sebenarnya dia ini adalah orang-orang mulia. Walaupun bagaimana kehidupannya di dunia ini, walaupun dia tidak punya rumah, tidak punya apa-apa di dunia ini, selagi ada karunia iman dan Islam, maknanya hadirin yang mulia, dia ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita sebagai orang beriman, kacamata kita ini bukan kacamata dunia lagi, kacamata akhirat. Kalau kita ini kacamatanya kacamata dunia ini lah, akhirnya kita cinta kehidupan dunia, akhirnya melalaikan kita, hadirin yang mulia, malas beramal, ya kan? Kenapa hari ini kita malas beramal? Di antaranya itu karena kita ini masih cinta dunia. Kalau para sahabat dulu, mereka ini tidak cinta dengan kehidupan dunia, akhirnya ada kekuatan untuk amal, ada kekuatan untuk sholat panjang-panjang, sholat semalam suntuk, doa panjang-panjang, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupannya di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadirin yang mulia, beliau ini bercita-cita hanya satu saja. Apa cita-citanya? Cita-cita yang mulia yang pantas harus kita cita-citakan juga. Beliau ini bercita-cita sebelum beliau meninggalkan dunia ini, semuanya sudah dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana betul-betul kita syukuri karunia iman, karunia Islam.
Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita dijadikan umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat yang mulia karena pimpinan kita pimpinan yang mulia, yang termulia. Pimpinannya para nabi dan para rasul. Maka kita sebagai umatnya mendapatkan percikan juga. Umur umat ini hadirin yang mulia dikasih Allah Subhanahu wa taala pendek-pendek. Maknanya supaya kita ini jangan berlama-lama di dunia ini. Supaya capek-capeknya sebentar saja. Supaya susah-susahnya sebentar saja. Bagaimana dulu hadirin yang mulia umat-umat Nabi Musa alaihissalam, umat-umat terdahulu, bagaimana umurnya panjang-panjang. Akhirnya susahnya lama. Maka kita kalau cerita akhirat ini sebagai orang beriman jangan kita risih, ya kan? Kita ini hari kalau cerita akhirat nggak pengen dia. Karena apa? Karena imannya ini kurang mantap dia. Sebenarnya kalau orang-orang beriman kalau diceritakan akhirat nyambung dia, senang mendengarkannya. Tapi hari ini karena kelemahan iman kita, kalau ada orang cerita akhirat gimana ya? Seperti nggak enak di dalam hati, ya kan? Akhirat saja katanya. Kita ini masih hidup di dunia. Maka hadirin yang mulia, bagaimana betul-betul kita syukuri. Kita dijadikan umat yang mulia baginda Rasulullah SAW, hadirin yang mulia. Umat yang termulia, umat yang terbaik. Yang bagaimana umat ini akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat sebelumnya, hadirin yang mulia. Maka betul-betul kita syukuri karunia dijadikan umat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cita-cita yang mulia baginda Rasulullah SAW menjadi cita-cita kita. Bagaimana amalan Nabi jadi amalan kita. Bagaimana kerisauan Nabi jadi kerisauan kita. Bagaimana pikir Nabi jadi pikir kita. Bagaimana doa Nabi jadi doa kita. Ya khairun akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa anak istri kami ya Allah. Ampunkan dosa anak istri kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa ustaz-ustaz kami ya Allah. Ampunkan dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang barokah ya Allah, umur yang barokah ya Allah, rezeki yang barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami keturunan yang barokah ya Allah, yang menyampaikan agama sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terima keluar kami ya Allah, terimalah kami keluar ini ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah, terimalah dakwah kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah ya Allah musyawarah kami ya Allah, terimalah jaulah kami ya Allah, terimalah ya Allah pikir dakwah kami ini ya Allah, terimalah kami ya Allah yang akan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami dunia dan akhirat ya Allah, mudahkan urusan ayah ibu kami dunia dan akhirat ya Allah, mudahkan urusan anak istri kami dunia dan akhirat ya Allah, mudahkan urusan guru-guru kami dunia dan akhirat ya Allah, mudahkan urusan umat ini ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini lemah ya Allah, kami ini lemah ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, mudahkan ya Allah urusan kami ya Allah, baik urusan dunia Allah ya Allah, urusan kubur ya Allah, urusan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami ke surga ya Allah, tanpa hisab tanpa azab ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.